WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan ada saksi Reza dari minimal atau minimal menurut terdakwa Muhammad Rizani menggunakan uang supaya terdakwa Muhammad Rizani tidak berlebihan saksi Reza dari serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Rizani akan terus menghidupkan saksi Reza dari apabila saksi Reza dari tidak bertemu dengan terdakwa Muhammad Rizani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga?" Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh kira-kira mengubah pola pikir kami jadi." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui nomor WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya channelnya." Niki bilang, "Pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku dari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga." Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai bodong usia. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 saat pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 081181220067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 081260742516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gladys pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 085217317386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, "WA JP dong, Reza, terus dong buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dong, bukan duitnya udah banyak ya. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku chat." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si Ul sudah balas dong." Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan "gak balas." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang membuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama pada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, "Foto sama aku biasa aman, kalau dia aman mungkin ya bagaimana caranya biar aman, kan dari dokter." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman dulu yang namanya Nikita Mirzani, alasan jangan posting apa, iya nanti dibilangin aku yang sutradara dirinya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh share aja kali ya, bawa aja sama aku." Kemudian sekitar pukul 20.00, saksi Oki Pratama membalas, "Aku chat gini aja ya teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati, aku karena bilangnya belain Ono." Itu aja ya. Kemudian terdakwa Nikita membalas, "Oke." Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim catatan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys
gadis dan mengirimkan pesan. Iya, awal-awalnya begitu ketemu Rizky, tapi harus check-in dulu. Kemudian pendahuluan kita menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki menjawab, duit tutup mulut beda duit buat gak ganggu. Ke depan beda karena kerja tahunan. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia mau cek Mail sekarang. Kemudian sekitar itu 21. Kenapa nggak diungkap tapi dokter cuekin? Kenapa kok nggak diungkap itu? Ini banyak Itu, sekali. jadi banyak banget. Jadi kalau dokter bilang loh, kalau misalnya kamu saya bilang juta suap, kenapa emang? Kan kamu juga pengen menyuap dokter. Dan iya, kamu iyakan. Pada setelah itu kan dokter cuekin. Kok jadi tantrum? Aneh deh. Berarti sempat ada indikasi memberikan. Ada banget, dan itu dicek ada. Makanya pada saat penyidik memeriksa bilang, dokter merasa nggak ini akan dijebak? Saya baru sadar akan dijebak setelah saya berpikir lebih runtun, oh ternyata saya ingin dijebak. Jadi kalau dalam hukum itu, dalam hukum pidana itu bicara tentang alat bukti. Ya. Ini kan pasalnya tuh ada pengancaman, ada pemerasan, ada TPPU. Buktikan itu. Selama itu tidak bisa dibuktikan, ini kita saya bisa bebas. Kalau dokter sendiri yakin nggak ada bukti-bukti yang dimiliki untuk mengarah ke. Tenang aja, santai aja, nggak akan ada. Kalaupun misalnya ada dari awal dokter sudah dijadikan tersangka atau sebenarnya nggak mungkin berdiri di sini. Sebenarnya doktif ini dari awal itu kami sampaikan, kalau misalnya doktif menerima, misalnya ada hadiah, ada menerima hasil dari kejahatan itu, atau dia yang merancang dengan dokter Oki, mungkin itu statusnya bukan lagi saksi Betul. di Kan nggak Polda. mungkin jadi saksi. Faktanya sampai hari ini kan polisi tidak menemukan dua alat bukti yang sah. Tidak Kuat. menemukan apa. Iya. Tapi dipaksakan oleh Anus itu untuk menjadi tersangka. Iya, jadi begini. Kita ketawain aja. Kalau saya sih gini, Pak. Kita sebagai pengacara harus memberikan nasihat hukum kepada kliennya benar itu di mata hukum. Sesuai dengan undang-undang advokat, penasehat hukum bukan penyidik. Mendahului penyidik menyatakan orang jadikan tersangka. Sudah melampaui kewenangan dia sebagai advokat dan juga. Tapi kata-kata undang-undang alpukat kayaknya dia pakai. Tidak ada. Undang advokat itu memberikan nasihat hukum kepada klien, bukan mengintervensi polisi atau melampaui undang-undang kepolisian. Terima kasih. Clear ya? Terima kasih.